terkait dengan mungkin produksi mitos yang dilakukan kalau kita khususnya saya sendiri yang bekerja di dunia televisi itu kan berkaitan dengan produksi yang kami lakukan itu berkaitan dengan audio dan visual seperti itu. Iya. Adapun juga selama ini kalau pesan yang kami sampaikan itu dalam tanda kutip ini mitos adalah ada beberapa bentuk di dalamnya, mulai dari naskah berita dalam bentuk tayangan berita, juga ada dokumenter dan juga feature seperti itu. Nah, dalam memproduksi mitos yang kami bagikan dalam beberapa produk, apakah itu berita, apakah itu feature ataupun dokumenter sendiri, kami kan mengolah data dan juga fakta yang tentu saja selain diperkuat dengan naskah juga kami diperkuat dengan gambar seperti itu. Dalam hal ini adalah visual. Jadi meskipun terkadang data yang lengkap, naskah yang lengkap tanpa disertai dengan gambar itu ada kurang seperti itu, Pak. Tetapi di sisi lain lagi meskipun tanpa naskah tetapi dengan adanya visual yang berbicara, kita biarkan visual itu yang berbicara dan berkonotasi sesuai dengan interpretasi dari pemirsa yang nonton seperti itu, Pak. Apakah betul seperti itu menurut pandangan saya sendiri terhadap mitos dan juga dengan yang selama ini saya lakukan ataupun dengan pemahaman yang Bapak sampaikan pada materi hari ini. Terima kasih banyak, Pak. Iya. Yang pertama itu saya hanya ingin membawa pemahaman kita. Pertama begini, kita jangan malu-malu bahwa kita tidak butuh mitos ya Bapak Ibu ya. Itu dulu. Sudah saya utarakan tadi, pada dasarnya mitos itu kan cerita ya. Nah, di sini kadang itu ragu bahwa ketika kita memproduksi sebuah cerita, kita ingin menegaskan bahwa kata fakta dalam cerita kita itu sama persis dengan objek yang ingin kita sampaikan. Ataukah apa yang kita sebut fakta itu adalah ruang yang sangat nyata gitu. Itulah kebenarannya. Hal pertama Bapak Ibu, ketika kita menyampaikan suatu fakta, yang terjadi itu, yang terjadi pertama itu adalah hasil interpretasi kita terhadap sesuatu. Misalnya, kita melihat botol. Kita akan menjelaskan cara kita melihat botol tadi, kemudian menyampaikannya lewat medium tertentu. Apakah medium verbal, medium audiovisual, ataukah visual? Toh? Jadi semua dari medium itu dijembatani oleh apa yang disebut bahasa. Sampai di situ dulu, lewat bahasa gitu. Jadi yang dilakukan Bu Ayu itu kan menggunakan medium visual dan audio, tapi itu juga teks, itu bahasa gitu, yang menjembatani apa yang kita sebut fakta tadi. Nah, pertanyaannya, ketika dijembatani oleh fakta tadi, oleh bahasa tadi, visual dan audio itu, apakah fakta yang di botol itu masih itu yang kemudian hadir dari proses penjembatanan itu? Sederhananya begini, ketika Ibu Ayu melewati sebuah jembatan dan melihat ke bawah, ke sungai, ada aliran yang lewat. Ada air yang lewat kan? Kemudian ibu berbalik lagi dan melihat turun ke air. Pertanyaannya, apakah yang kita lihat itu adalah air yang dilihat sebelumnya? Ataukah contoh keduanya, ketika Ibu Ayu nyebrang di jembatan tadi dengan berbalik, pertanyaannya apakah itu masih Ibu Ayu yang nyebrang ke sana dan apakah masih Ibu Ayu yang nyebrang pertama ke sana dan Ibu Ayu yang pulang ke sana? Apakah itu masih Ibu Ayu? Artinya apa?
yang sudah kembali itu bukan lagi Ibu Ayu yang tadi, tapi adalah Ibu Ayu yang dari sebelah ke seberang. Kan gitu kan? Dari sini, mitos dan fiksi itu menjadi hal yang dekat. Kadang, kan kita nggak pede gitu mengatakan bahwa yang kita produksi setiap hari ini adalah fiksi. Mitos. Dia adalah fiksi. Kenapa dia menjadi fiksi? Karena yang ada di situ hanya sekadar adalah interpretasi juga atas sesuatu yang kita lihat. Tentang fakta yang kita lihat. Ataukah yang kita sebut fakta itu. Dia harus dimediasi oleh bahasa tertentu untuk menyatakan bahwa itulah fakta tentang botol itu gitu. Artinya apa? Ketika saya merepresentasikan tentang botol itu bukan lagi botol yang saya lihat tadi, tetapi botol yang diwakilkan oleh bahasa yang saya utarakan. Nah, saya ingin menunjukkan apa yang disebutnya, apa yang didefinisikan oleh Yuval Noah Harari tentang fiksi. Kita seringkali begini, menganalisa fakta itu hanya sekedar dari pengamatan kita dan menyatakan itu fakta. Sementara kita tidak percaya bahwa fiksi itu juga sangat berpengaruh dalam membentuk persepsi kita tentang sesuatu. Jadi fiksi itu seringkali digunakan sebagai sarana untuk merangkai cerita dan gagasan yang mungkin tidak memiliki dasar faktual atau ilmiah yang kuat. Namun ini bukan berarti kita menolak adanya kepentingan dalam sebuah fiksi atau mitos. Fiksi pada titik ini itu sangat penting untuk membentuk pemahaman kita tentang dunia dan merangsang imajinasi kreatif kita. Nah, kapan waktu yang saya pernah contohkan ya, tentang fiksi tentang negara gitu. Dalam bukunya Benedict Anderson kan kita jelas itu bahwa yang membuat kita berstate ini, bernegara itu karena disebabkan adanya bayangan bersama atas penderitaan bersama yang pernah kita alami. Makanya disebut imagine community, komunitas yang dibayangkan. Itulah yang membuat kita seluruh Indonesia di 1928 berhimpun dan bertekad untuk bareng-bareng menjadi sebuah bangsa. Itu didorong oleh fiksi loh. Kenapa dia fiksi? Karena kita tidak pernah ketemu gitu dan hanya dimediasi terus oleh bahasa dan membuat kita yakin bahwa kita adalah satu. Kemudian juga, ini contoh yang paling konkret tentang fiksi dan mitos. Kita setiap hari menggunakan uang, Bu, ya. Uang itu secara dia sederhana, itu bedanya dengan kertas yang kita pakai nulis. Tapi di sana ditaruh cerita, ditaruh mitos, bahwa itu bisa dipakai untuk bertukar, bisa dipakai untuk mengubah suatu nilai menjadi nilai baru. Di samping itu, intervensi misalnya untuk meyakinkan lebih jauh kita, dipakai bahasa tentang dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Kalau di dolar tertulis dalam apa gitu, in God atau apa, believe kayak gitu. Itu salah satu upaya kita untuk menunjukkan bahwa konstruksi realitas kita itu sungguhnya dikonstruk oleh mitos ataukah fiksi gitu. Jadi beda antara fiksi dengan bohong ya. Fiksi itu dia tindakan kreatif yang mendorong suatu persepsi. Kalau bohong itu memang sesuatu yang sengaja dibangun untuk mempelesetkan persepsi kita. Jadi itu anunya. Jadi misalnya beda ketika saya keluar tadi ke gedung ini dan menyatakan bahwa pas satpam di sana itu sedang tidak ada. Tapi dia sesungguhnya ada gitu. Itu berarti bohong. Tapi kalau secara tindakan kreatif, lewat praktik artistik, saya mendesain suatu cerita, baik novel ataukah aktivitas seni yang lain, itu ruang fiksi. Ruang yang berbeda dari cerita bohong. Juga, misalnya Anda membuat berita atau memproduksi hal-hal yang visual atau yang ada visual, itu juga intervensi dari apa yang kita sebut yang fiksi itu ikut serta di situ. Kenapa dia ikut serta? Karena sebagaimana yang saya katakan sebelumnya, itu hadir hanya melalui interpretasi kita. Dan ketika dia melalui interpretasi kita, berarti sudah ada peralihan medium
di mana apa yang kita sebut sebagai kenyataan itu hanya kemudian menjadi representasi atas sesuatu. Jadi tinggal diwakilkan istilahnya kalau dalam semiotika. Jadi setiap tanda yang kita sebutkan, maka dia akan diwakilkan oleh objek-objek tertentu. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Kenapa bahasa itu bersifat arbitrer? Karena pembentukan makna pada sesuatu yang kita sebut objek dan pemaknaan terhadap objek itu sesungguhnya tidak ada hubungannya sama sekali. Itulah kenapa varian dari pemaknaan secara konotatif terus bertumbuh. Karena misalnya kata meja dengan meja itu sendiri itu tidak ada hubungan langsung. Tetapi dalam alokasi yang disebut signifier atau penanda itu dikonstruk pemaknaannya bahwa itulah ketika dia disebut meja, maka dia berbentuk persegi panjang, kemudian ada kaki-kakinya, dan ketika dia diwakilkan oleh bahasa yang disebut signifier baik dalam bentuk gambar atau bentuk kata-kata, ada bentuk yang merepresentasikannya. Kalau penandanya kalau dari kata meja berarti M-E-J-A. Ataukah dalam bentuk image ataukah gambar, dia dalam bentuk suatu yang panjang, kemudian ada kaki-kakinya, seperti itu. Tapi prinsip utamanya, semuanya itu diwakilkan. Dia diwakilkan oleh penanda. Jadi botol yang saya sebutkan di sana tadi itu tidak ada lagi, ataukah fakta yang dibuat oleh Bu Ayu lewat TVRI tentang misalnya taruhlah jembatan kembar, itu bukan lagi jembatan kembar yang di sana sebagaimana Ibu Ayu tadi lewat sungai yang saya sebutkan tadi. Seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan agak nyampe ya. Ini agak-agak berbelit-belit, agak filosofis, harusnya masuk ke sana supaya sedikit bisa menggelitik pikiran Bapak Ibu. Gimana Bu Ayu? Bu Ayu Jasmine? Iya Pak, siap Pak, diterima. Ya. Ribet nggak? Ribet ini maksud saya berikan saya kode apa supaya saya bisa menyederhanakan persepsi penjelasan saya untuk membuat Ibu Ayu bisa memastikan bahwa apa yang kita produksi setiap hari itu tidak terlepas dari mitos ataupun fiksinya. Sejarah sekalipun Ibu Ayu itu tidak bisa disebut sebagai fakta. Kenapa? Karena ketika dituliskan oleh seorang sejarawannya itu tidak mustahil tidak mengikutkan subjektivitas pribadinya seorang penulis, kemudian tafsir dan pengalamannya atas sesuatu yang dia tafsirkan. Kan gitu kan? Makanya sejarah itu selalu tergantung siapa kekuasaan di situnya. Sama persis dengan apa yang Ibu produksi, semua item-item yang diproduksi misalnya di institusi komunikasi institusi pemerintahan itu berdasarkan term-term yang sudah disiapkan, karena sifatnya dia tools of the state gitu, alat negara, aparatus gitu. Gimana Bu Ayu? Ya betul Pak, betul, karena kalau seumpama ini sebagai contoh Pak ya, kalau seumpama ada sebuah tokoh ataupun sosok yang seumpama sebagai contoh Pak ya, sosok yang saya ingin angkat menjadi sebuah tema dalam paket yang saya produksi itu kan belum tentu ini kan ada andil saya di dalamnya. Ada andil saya mau angkat dia dari sisi apa yang ingin saya tonjolkan, seperti itu. Jadi memang yang Bapak jelaskan tadi memang sudah sangat sejalan dengan yang selama ini saya lakukan sebagai seorang produser begitu di institusi TVRI. Kan kalau seumpama barangkali kalau contohlah saya angkat kemarin itu ini adalah dia pendeta. Dia adalah pendeta yang bukan hanya sosoknya sebagai pendeta saja ataupun rohaniawan, tetapi dia lebih mengarahkan ke dia penerima Kalpataru Pak, seperti itu. Dia penerima Kalpataru, tetapi yang saya tonjolkan adalah dia penerima Kalpataru dan menjadikan kegiatannya sebagai pahlawan lingkungan itu sebagai dakwah dia untuk memberikan pemahaman
tentang kebaikan, bahwa kebaikan itu bukan hanya manusia sesama manusia, tetapi juga manusia punya tanggung jawab terhadap alam, seperti itu. Jadi, yang Bapak tadi jelaskan memang kan sebelumnya sudah banyak beberapa yang, angkat tentang, sosok ini, tetapi saya juga memproduksinya dalam angle yang berbeda, seperti itu. Oke. Oke, makanya lapis pemaknaan yang saya sebutkan sebelumnya itu kan tidak, kalau makanya Barthes menekankan jangan melulu denotatif. Kenapa? Karena kita mau tidak mau perlahan harus meninggalkan keyakinan bahwa ada yang namanya objektum atau faktum, gitu kan? Meskipun landasan berangkatnya kita dari apa yang kita sebut sebagai fakta kan? Tetapi kita harus percaya juga bahwa ketika kita menyebut itu fakta dan kemudian diambil alih oleh bahasa, dia di sana sudah terbelah gitu. Dia tidak sepenuhnya lagi yang di sana. Kenapa? Karena sudah ada Bu Ayu di dalamnya, ada kameramen di dalamnya, ada penyelaras suara di dalamnya. Semua terlibat membawa perspektifnya masing-masing dalam rangka menciptakan suatu ruang narasi. Kayak gitu kan? Nah, itulah kenapa baik sebagai posisi kita sebagai produsen informasi ataukah sebagai kritikus informasi itu menarik gitu. Jadi ketika Ibu Ayu sebagai pelaku itu lebih menariknya memahami kerangka teoretis ini ketimbang hanya sekadar sebagai analis gitu. Kalau analis itu kadang kan tidak mengalami langsung, tapi lebih berbahayanya lagi kalau Bu Ayu ini dipakai di tempat yang itu memang ingin mengontrol dalam artian yang arahnya negatif gitu. Mengontrol perspektif publik gitu. Karena kan posisinya kan seperti kerjanya Mbak Helda ini kan itu kan dalam rangka mengontrol perspektif persepsi publik ya. Persepsi publik tentang sesuatu gitu. Itu yang menarik dari konsep atau semiotika ini. Nah, makanya tadi saya baru memperkenalkan denotasi, konotasi, level pemaknaan itu dan masuk ke mitos yang lebih yang lebih rumit gitu. Kenapa lebih rumit? Karena begini, bagaimana kerja mitos itu benar-benar bisa mengubah pandangan kita terhadap sesuatu. Bisa kita lihat misalnya seperti contoh yang sering saya sebutkan gitu. Tentang iklan Bu ya, iklan kecantikan. Kita itu tahu bahwa tidak ada orang putih di bangsa ini kan. Tapi kita juga masih yakin bahwa dengan memakai krim pemutih, dengan bahasanya begitu, krim pemutih itu akan membuat kulit kita putih. Itu kan kemustahilan, tapi kita percaya. Dan karena menggunakannya. Makanya setiap tanda itu menaruh sistem kepercayaan di dalamnya. Dia memang bahasa, kenapa Foucault menyebut bahasa itu adalah kekuasaan, karena dia yang bisa membuat sesuatu yang tadinya menoleh ke atas, bisa menoleh ke bawah. Karena bisa mendirect, mengarahkan kita untuk kemana dan tiba di mana, seperti itu.